Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina di program Ngobrol Tengah Hari dalam edisi Stabilitas Harga Kebutuhan Pangan Jelang Idul Fitri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian melakukan berbagai upaya stabilisasi pasokan bahan pangan dan harga. Upaya tersebut diantaranya monitoring harga, stok, dan pasokan secara rutin ke lokasi sumber pangan seperti pasar, distributor, toko, dan lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Saat ini saya bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Ibu Suharini Eliawati. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Tetap semangat, kabar baik, selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga Ibu. Ibu, saya mau ngobrol-ngobrol dikit dong Bu mengenai nanti mau Idul Fitri nih ya kan Bu. Nah Bu, bisa dijelaskan nggak Bu kondisi kebutuhan pangan di DKI Jakarta saat ini? Ya, jadi menarik ya kalau bicara tentang pangan di DKI Jakarta. Kenapa? Karena 98% pangan Jakarta itu berasal dari luar DKI, bahkan kemudian ada beberapa yang impor seperti daging gitu kan. Nah kawan-kawan, saya sampaikan ada dua angka yang berbeda pada saat menghadapi Ramadan sama saat sekarang ini mau Idul Fitri, itu berbeda. Pada saat mau Ramadan, tertinggi kebutuhan kita itu pada telur ayam. Wah, kenapa gitu kan? Kenapa? Karena memang pada saat itu sekarang ini sudah terjadi pergerakan membuat kue, kemudian industri kue itu sekarang ini mulai bagus. Nah, menghadapi Idul Fitri itu yang tertinggi saat sekarang ini di dalam prognosa kita itu pada daging sapi sampai naik 14,47% kebutuhan kita nantinya. Nah Bu, untuk stok kebutuhan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri di DKI Jakarta itu bagaimana Bu sekarang? Ya, jadi kita sudah punya prognosanya Mbak. Kami membuat prognosa itu biasanya 1 tahun sekali di awal gitu. Nah kemudian masa peak season kayak HBKN saat ini kami potong. Jadi pada bulan Ramadan sampai Idul Fitri 1 bulan kita membuat prognosanya gitu. Jadi contohnya adalah beras. Satu hari biasa Jakarta itu butuh 3.000 ton. Wah. Nah kemudian itu terjadi kenaikan gitu kan. Nah saat sekarang ini alhamdulillah sudah terjadi panen raya di daerah-daerah produsen kita. Sehingga secara keseluruhan bisa saya sampaikan stok ketersediaan kita pada level yang aman. Gitu. Namun demikian gitu kan. Karena untuk produk-produk hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, itu adalah komoditas yang tidak bisa tahan lama. Sehingga kita nyetoknya itu adalah dalam angka-angka yang cukup aman saja levelnya. Nah Bu, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini Bu, bagaimana stabilitas harga kebutuhan pangan nih Bu? Ini paling ditunggu-tunggu nih Bu tentang harga Bu. Betul, jadi itu sebenarnya sudah ada platformnya ya, masyarakat Jakarta sudah boleh melihat, ada yang namanya Info Pangan Jakarta, kemudian di Jaki, itu roomnya adalah Jak Pangan, setiap hari jam 10 kita update. Semuanya boleh melihat masyarakat, bahkan kalau di Jak Pangan, itu masyarakat boleh berbelanja di pasar terdekatnya. Misalnya hari ini di Pasar Koja terendah itu untuk harga ayam. Tertingginya dari Pasar Majestic. Itu bahkan sampai seperti itu gitu. Oh, selengkap itu ya Bu ya? Selengkap itu. Nah misalnya rumahnya di mana Mbak? Saya di Pramuka, Cempaka Putih. Betul, kan ada itu Pasar Cempaka Putih. Nah kita bisa ngeliat dulu tuh dari rumah, kita ngeliat dulu cukup di handphone kita saja gitu. Itu saat sekarang ini ya untuk fluktuasi harga. Kemudian bagaimana kondisinya? Alhamdulillah kalau menurut kami gitu ya tahun ini adalah stabil. Hanya terjadi kenaikan memang beras, itu memang benar. Kenapa? Karena memang dari pusatnya sendiri kan terjadi kenaikan ya HPP-nya, harga pembelian padi dari tingkat petaninya pun memang sudah tinggi. Tapi untuk Jakarta saat sekarang ini bagi kita adalah masih terkendali. Semoga naiknya nggak terlalu naik banget ya Bu ya. Masih dalam rentang yang kalau kita sampaikan itu dalam rentang yang aman, nyaman untuk konsumen.
Nah Bu, biasanya Bu, komoditi apa saja yang naik selain beras tadi Bu? Apakah ada yang lain nih Bu menjelang Lebaran nanti Bu? Jadi selalu unik ya tiap Lebaran. Tahun lalu itu begitu naik adalah minyak goreng. Ingat kan? Iya, kemarin. Iya kan, sampai 140%. Sempat beras juga justru turun tahun lalu. Nah tahun ini yang terjadi kenaikan tadi saya sampaikan adalah beras. Biasanya itu adalah terjadi kenaikan daging. Tapi sampai saat sekarang ini, pada hari ini gitu ya, terjadi kenaikannya tidak signifikan. Apakah nanti deket-deket ada kemungkinan nggak Bu? Nah, sekarang ini kan sudah 1 pekan ya sesungguhnya ya, sudah 1 pekan. Kalau tadi pagi kita menyelenggarakan pangan murah keliling, itu pasar di luar daging dengan CL95, artinya perlemakannya hanya 5%, itu masih 140 di pasaran. Tapi Pasar Jaya mampu menjual di angka 99. Contohnya seperti itu. Kemudian terjadi kenaikan sedikit memang pada telur. Tadi saya sampaikan gitu. Jadi, sejauh ini rentang kenaikannya masih terkendali. Aman ya Bu ya. Nah, upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas KPKP dalam menghadapi adanya kenaikan harga kebutuhan pangan tadi? Ya, jadi sebenarnya sudah banyak ya stimulan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP, melalui PPK UKM, dan stakeholder yang lainnya. Yang pertama, pasti kawan-kawan tahu yang namanya program pangan murah bersubsidi untuk masyarakat tertentu gitu kan. Dengan 126.000 saja masyarakat Jakarta, masyarakat tertentu bisa mendapatkan daging sapi 1 kilo, daging ayam 1 ekor, kemudian telur 1 kilo, beras 5 kilo, kemudian ikan kembung 1 kilo, dan susu untuk anak-anak pemegang KJP. Tadi saya menyatakan masyarakat tertentu itu siapa gitu kan? Masyarakat tertentu itu adalah kawan-kawan pemegang kartu Jakarta Pintar, kawan-kawan disabilitas, lansia Jakarta, kartu anak Jakarta, PJLP, kemudian guru-guru honorer, kemudian buruh-buruh, kemudian dasawisma dan anggota PKK yang sudah diverifikasi seperti itu mereka semuanya sejumlah 1.046.000 berhak mendapatkan pangan murah bersubsidi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan arahan Presiden, kemudian setiap hari Senin, kita itu melakukan monitoring oleh Pak Mendagri tentang inflasi daerah, itu kita mengupayakan melakukan gerakan pangan murah berkeliling itu. Nah, frekuensinya kita naikkan. Kalau bulan-bulan biasa hanya 36 kali, saat sekarang ini bulan April sampai nanti tanggal 29 April itu kita melakukannya 98 lokasi, 68 frekuensinya. Jadi 2 kalinya kita lipatkan. Kerjanya apa? Tujuannya sesungguhnya memang benar-benar mendekatkan komoditas strategis itu ke masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita memberikan pengawasan, monitoring ke lapangan. Tadi saya sampaikan kan, 98% pangan Jakarta berasal dari luar, bagaimana kemudian jaminan mutu kualitasnya. Itu yang kita sampaikan. Kita mengambil sampel, kemudian kita langsung tes gitu ya. Jadi kita sampaikan ke masyarakat Jakarta, bahwa pangan yang beredar di DKI Jakarta itu bebas dari bahan berbahaya. Kita turun bersama-sama dengan Satgas Pangan, Mbak. Jadi tidak boleh ada yang menimbun, tidak boleh ada yang menaikkan harga dengan semena-mena, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan kerjasama antar daerah. Itu yang paling penting gitu ya, melakukan kerjasama antar daerah yang surplusnya yang kita ambil, sehingga kita ikut menjaga inflasi nasional. Karena peran DKI dalam inflasi nasional itu 27% sendiri. Wow, lumayan besar ya. Besar sekali. Nah, Bu, siapa saja yang terlibat untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi warga selama Ramadan hingga nanti Idul Fitri? Ya, jadi selalu saya sampaikan bahwa Jakarta itu punya 2 tangan. OPD teknis itu diantaranya adalah kami, Dinas KPKP, Dinas PPK UKM, Nakertran untuk gas LPG-nya gitu ya. Kemudian ada BUMD Pangan. BUMD Pangan itu Dharma Jaya untuk suplai daging sapi, daging kerbau, ayam, ikan, kemudian Food Station itu untuk beras, telur, minyak goreng, gula pasir, dan lain-lain, bawang putih diantaranya. Kemudian Pasar Jaya itu adalah ujungnya distribusinya, diantaranya menyiapkan juga untuk cabai, tomat, sayur-sayur itu. Kemudian 2 itu adalah kita melakukan sinergitas. Sinergitas dengan siapa? Bulog diantaranya, BUMN lainnya, kemudian kawan-kawan stakeholder, baik itu sektor privat. Yang penting apa? Yang penting kita selalu melakukan komunikasi 4K gitu ya, keterjangkauan harga, akses, kemudian yang terakhir adalah selalu sampaikan bagaimana kita memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
supaya kalau kita membeli daging ayam, bagaimana sih caranya menyimpan itu? Itu adalah menjadi salah satu upaya kita. Wah, berarti warga Jakarta udah aman banget untuk masalah pangan ya Bu ya. Nah Bu, bagaimana sih Bu tren setiap tahunnya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri? Ya, saya sampaikan memang harusnya gitu kan, kalau kita berpikir konsumsi kita harusnya turun ya saat Ramadan gitu kan. Kemudian pada saat Lebaran, masyarakat Jakarta sebagian besar pulang kampung, tapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya kebutuhan kita tinggi. Kenapa? Karena tradisi kita itu saling memberikan hantaran. Iya kan? Masakan-masakan saling menghantar gitu. Kemudian ada beberapa yang dibawa ke sanak saudaranya gitu. Kemudian pasti terjadi gejolak. Nah, bagaimana caranya meredam gejolak itu gitu? Selalu kita pastikan bahwa stok ketersediaan pangan Jakarta pada level aman. Begitu kita sampaikan demikian gitu, itu tidak ada lagi aksi timbun-menimbun. Makanya tadi saya sampaikan kita bersama-sama melakukan pengawasan langsung ke pasar-pasar dengan Satgas Pangan, diantaranya anggotanya ada Dishub untuk transportasinya, lalu lintasnya. Kemudian ada kementerian terkait, itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian KP, Perdagangan, Perindustrian. Itu semuanya bagi saya adalah orang-orang yang memang terlibat dan untuk menjaga fluktuasi harga. Pokoknya aman deh, warga Jakarta udah aman, nggak usah mikirin takut kehabisan. Jadi, ya Bu ya. Puasanya biar istiqomah gitu kan, biar benar. Gitu. Nah Bu, himbauan untuk warga DKI Jakarta nih Bu dalam ikut serta membantu pengendalian harga kebutuhan pangan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Iya, pokoknya satu yang saya sampaikan, jangan sampai terjadi panik buying ya. Nggak boleh. Takut kehabisan gitu jangan ya. Nggak boleh melakukan aksi borong. Ingat, tetangga kita, saudara-saudara kita juga masih butuh. Jadi belilah secukupnya kita saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belanja yang terdekat dengan kita, warung-warung saudara-saudara kita gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah manfaatkan fasilitas-fasilitas dari Pemprov yang ada. Pokoknya udah terjamin semuanya, udah ada yang rumahnya deket di mana itu udah ada pasarnya pasti ya Bu ya. Jadi handphone kita benar-benar dimanfaatkan. Oh iya, bisa cek tadi cek udah jelas semuanya. Jakpangan dan Jaki juga ada tadi. Ya. Nah Ibu, terima kasih banget waktunya udah ngobrol-ngobrol sama kita nih Bu ya. Terima kasih Ibu. Selamat puasa Ibu. Selamat berpuasa. Demikian obrolan kita dalam edisi stabilitas harga kebutuhan pangan jelang Idul Fitri bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Ibu Suharini Eliawati. Sampai jumpa di edisi selanjutnya dalam program Ngobrol Tengah Hari di Berita Jakarta TV. Salam!